Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulas kembali materi yang sudah Bapak berikan beberapa pekan ke belakang, yaitu tentang surat Al-Zalzalah. Seperti yang sudah Ananda ketahui bahwa surat Al-Zalzalah ini ada yang menyebutkan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, ada juga yang menyebutkan masuk ke dalam surat Madaniyah. Kemudian surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Zalzalah adalah surat yang ke-94 yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat dalam susunan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah merupakan surat yang ke-99. Baiklah Anda sekalian, sekarang mari kita simak bacaan Qori yang ada dalam video ini. Kemudian Bapak memohon kepada Ananda untuk mendengarkan secara seksama dengan penuh konsentrasi bacaan yang baik dan benar dari surat Al-Zalzalah. Kemudian sambil menghafalkan arti yang ada dalam video ini. Mari kita sama-sama saksikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dengan goncangan yang sebenar-benarnya, zilzalaha. Idza artinya apabila, ada juga id, sama artinya apabila. Kalau id itu lebih kepada bahwa apabilanya sudah dilakukan di masa lampau, seperti dalam ayat wa idz qala Luqmanu libnihi wa idz qala Musa liqaumihi wa idz qala Ibrahimu, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, dan ketika Ibrahim berkata, dan itu sudah dilakukan di masa lampau. Kemudian kalau idza itu adalah yang apabilanya itu akan terjadi di masa yang akan datang dan pasti akan terjadi. Sama halnya seperti in, artinya sama apabila, jika, tetapi kalau in itu ada kalanya terlaksana kejadian ataupun kadang-kadang kebanyakan tidak pasti apakah terjadi atau tidak. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang maha dahsyat, dengan guncangan yang sebenar-benarnya guncangan, maka hal itu pasti akan terjadi. Inilah yang namanya kiamat. Ketika zulzila dikatakan, diartikan sebagai gempa, maka gempa yang terjadi beda dengan gempa yang selama ini kita kenal.
10 skala Richter ukuran gempa yang terjadi saat ini merupakan gempa yang teramat sangat dahsyat. Bisa memporak-porandakan ratusan ribuan bangunan dengan korban nyawa yang ratusan ribu seperti yang terjadi pada saat gempa dan tsunami di Aceh. Atau misalnya yang terakhir itu di Palu. Ketika gempa mengguncang tanah Palu, maka akibat dari guncangan tersebut menyebabkan kerusakan yang teramat sangat dahsyat di mana-mana. Kemudian gempa yang terjadi selama ini hanya terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Pada saat terjadi gempa tsunami di Aceh, maka kita yang ada di Bandung saat itu tidak merasakan guncangan kedahsyatan gempa seperti yang sedang terjadi di Aceh. Begitupun pada saat gempa di Palu, kita tidak merasakan gempa yang sangat dahsyat gitu. Bahkan mungkin kita sama sekali tidak merasakan guncangan gempa di Bandung ini. Tetapi idza zulzilatil ardu, di sini dikatakan ketika bumi diguncangkan, maka guncangan itu terjadi di seluruh lapisan bumi. Dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung timur sampai ujung barat, semua merasakan guncangan yang maha dahsyat. Kemudian guncangan yang maha dahsyat itu dikatakan maha dahsyat, mungkin tidak akan ada alat pengukur gempa, seismograf ya gitu. Tidak bisa mengukur seberapa kuat guncangan yang terjadi pada saat itu. Saking dahsyatnya gempa yang mengguncang dunia. Kemudian ada yang mengartikan juga zilzalah itu adalah ketika dari dasar bumi semuanya diguncangkan. Dari atas bumi kemudian dijatuhkan. Berhubung ketika matahari dilipat, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika langit seperti dalam surat-surat yang lain seperti itu, kejadian yang akan terjadi dan pasti terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Athqal itu jama dari thiqal. Beban berat yang ada di dalam bumi itu dikeluarkan. Mengenai penafsiran dari ayat ini, seperti yang terdapat dijelaskan di dalam surat Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, maka matilah semua apapun siapapun yang ada di langit dan di bumi. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kembali sangkakala yang kedua. Fa'idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Kalau misalnya zulzilatil ardu zilzalaha ini dikaitkan dengan peniupan sangkakala yang pertama, maka yang dimaksud dengan athqalaha di sini ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, beban-beban beratnya, maka yang dimaksud itu adalah benda mineral, emas, perak, tembaga, semuanya dikeluarkan dari perut bumi. Pada saat emas dikeluarkan, maka orang-orang yang dulu para pencuri bilang, "Oh, dulu nih karena emas inilah aku mencuri. Tetapi sekarang aku tidak mau untuk mengambil emas itu." Kemudian orang yang memutuskan silaturahmi karena berebut warisan misalnya, berebut emas. Karena emas inilah
Dulu aku putuskan silaturahmi dengan adik, dengan kakakku. Tetapi sekarang sama sekali tidak ada keinginan aku untuk mengambil emas tersebut. Kemudian mungkin koruptor gitu kan. Karena emas inilah gitu. Aku berusaha untuk mengkorupsi atau mengambil harta atau uang yang bukan bagian aku. Tetapi mengapa ya? Sekarang aku tidak berkehendak, aku tidak berkeinginan untuk memiliki emas tersebut. Tetapi kalau misalnya orang yang ahli tafsir yang menyebutkan bahwa yang dikatakan dengan zulzilatil ardu zilzalaha di sini adalah peniupan sangkakala yang kedua, maka wa akhrajatil ardu athqalaha, yang dimaksud dengan athqal di sini adalah mayat-mayat atau orang-orang yang sudah mati, yang dikuburkan dari mulai manusia yang mati dikuburkan pertama sampai manusia yang dimatikan dan dikuburkan terakhir. Nanti semua yang dimatikan itu nanti akan dibangkitkan, akan dikeluarkan. Kemudian pada saat dibangkitkan itu, tsumma nufiha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ketika mereka dibangkitkan, maka mereka akan digiring menuju ke suatu tempat, yaitu padang mahsyar. Sehingga di dalam surat Yasin dikatakan memba'atsana min marqadina gitu. Ketika bumi diguncangkan dengan sebenar-benarnya guncangan, orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut mereka dikeluarkan, dibangunkan. Mereka sambil berkata gitu, memba'atsana min marqadina, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Atau misalnya ketika orang-orang yang di dalam kuburnya disiksa, kenapa gitu? Siapa? Karena kedahsyatan dibangunkan mereka pada saat dibangunkan dari kubur itu teramat sangat mengagetkan. Yang lebih dahsyat, yang lebih mungkin membuat mereka kaget juga, sehingga mereka mengatakan di dalam tadi surat Yasin ayat 51, memba'atsana min marqadina, siapa yang membangunkan aku dari istirahatku, dari tidur panjangku, seperti itu. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wa qala al-insanu ma laha. Nah, wa qala al-insanu ma laha. Pada saat terjadi guncangan yang teramat sangat dahsyat, kemudian diiringi dengan berjatuhannya benda-benda luar angkasa, kemudian dihancurkannya apapun yang ada di dunia ini, manusia itu berkata, malaha, apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Bumi bergoncang demikian dahsyatnya. Baru merasakan goncangan yang berbeda dengan gempa yang selama ini menimpa bumi. Al-insan di sini ada yang memaksudkannya keseluruhan manusia, baik orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Sementara orang beriman secepatnya mereka sadar bahwa inilah yang namanya kiamat. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, yang sudah mereka baca keterangannya, yang sudah mereka yakini keberadaannya melalui kitab suci yang mereka yakini, yang mereka pelajari, yang jadikan pedoman hidup mereka. Sehingga pada saat terjadinya kiamat tersebut, mereka hanya mengeluarkan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat thayyibah lainnya sebagai pengagungan kepada zat yang akan menghancurkan alam di hari terakhir kehidupan. Kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan kabar-kabarnya, kejadian-kejadiannya. Maksudnya
bumi itu mempersaksikan dari apa yang sudah dilakukan di atas permukaannya oleh laki-laki ataupun perempuan yang pernah menginjak atau tinggal di atasnya. Baik itu kejadian buruk ataupun kejadian baik. Misalnya pada hari anu, tanggal anu, jam anu, sudah bersujud seorang hamba yang bernama Anu. Dia melakukan sholat duha dengan teramat khusyuk. Pada hari anu, malam anu, seorang hamba menangis terseduh-seduh, melaksanakan sholat tahajud dengan khusyuk, kemudian berdoa dan berzikir dengan sangat syahdu, memohon ampunanmu ya Allah. Pada hari anu, jam anu, telah terjadi sebuah perbuatan yang sangat nista dilakukan oleh si Anu terhadap si Anu. Pada saat itu bumi mempersaksikan dari apapun yang sudah dilakukan para penghuninya di atas permukaan bumi, mengabarkan apapun. Jadi anak-anakku sekalian, ketika di dalam surat Al-Adiyat ayat yang terakhir itu, la khabir, Allah itu sebagai zat yang maha teliti, Allah itu zat yang maha mengetahui, Allah itu zat yang maha teramat sangat teliti terhadap apapun yang dilakukan oleh hambanya. Ternyata nanti itu ketelitian Allah itu akan didukung dengan persaksian yang akan dikeluarkan oleh bumi. Adapun apakah bumi nanti bicara seperti halnya kita bicara dengan menggunakan mulut kita, wallahu alam. Apakah nanti bumi itu bicara seperti kita bicara, atau justru kebanyakan menafsirkan bahwa persaksian yang bumi lakukan itu melalui simbol-simbol, melalui makna-makna yang lain. Tidak seperti halnya manusia bicara dengan menggunakan lisannya. Kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Bi anna rabbaka awha laha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Tuhan mewahyukan kepada bumi, bicaralah bumi, maka bumi pun akan berbicara, mempersaksikan dari apapun yang sudah diperbuat para penghuni bumi itu tanpa ada yang terlewat. Oleh sebab itu, ketika ada sebuah hadis yang mengatakan, pada saat kita sudah melaksanakan sholat, misalnya sholat wajib, kemudian kita akan melaksanakan sholat rawatibnya, sholat sunatnya, dianjurkan, disunahkan untuk berpindah tempat. Itu maksudnya agar nanti semakin banyak bumi yang memberikan kesaksian dari apa sholat-sholat yang sudah kita lakukan itu. Nah, itu mungkin sebuah penjelasan, sebuah penguatan, penegasan bahwa bumi nanti itu akan bersaksi atas apapun yang sudah dilakukan oleh para penghuninya. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, ashtata liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nanti pada saat manusia dibangunkan gitu kan, setelah ditiupkan sangkakala kedua, mereka digiring ke sebuah tempat, yaitu padang mahsyar. Kemudian di sana mereka itu akan
dengan bermacam-macam nih, tergantung dari amalan-amalan perbuatan mereka. Ada yang menyebutkan yasduru itu adalah yang soripuna min mauqifil hisab, keluar dari tempat hisab. Jadi mereka keluar setelah penghisaban gitu, setelah dihitung amal-amal perbuatan mereka. Kemudian yasduru itu ada juga yang mengatakan keluar dari sebuah tempat menuju ke tempat yang lain. Kemudian apakah akan kembali ke tempat tersebut atau menuju ke tempat yang baru? Itu yang dimaksudkan dengan yasduru di sini. Kemudian liurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka tentang apa yang sudah diperbuat. Kadang kita itu mengingat apa yang sudah kita perbuat 1 hari ke belakang, banyak yang lupa ya. 2 hari ke belakang apalagi, seminggu ke belakang apalagi. Tetapi nanti pada saat penghisaban itu tidak akan ada satupun yang melenceng. Semua rekam jejak dari apa yang sudah kita lakukan akan diperlihatkan. Kemudian pada saat kita yang pelupa ini melihat amal perbuatan yang sudah kita lupakan, kita pingin bicara gitu kan, pingin melakukan pembelaan. Enggak, saya mah gak melakukan ini. Enggak, saya mah tidak melakukan ini. Itu sama sekali tidak bisa kita lakukan, karena yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu manusia tidak akan pernah bisa bicara. Dikunci lisan-lisan mereka. Yang mempersaksikan itu adalah tangan dan kaki-kaki mereka dengan apa-apa yang sudah mereka perbuat. Kebayang kalau misalnya nanti lisan tidak dikunci. Manusia itu paling suka bersilat lidah, membela apapun yang sudah membela apapun gitu, meskipun itu salah, bersilat lidah gitu. Oleh sebab itu nanti tidak akan ada orang yang sepintar apapun bicara untuk melakukan pembelaan lisan atas apa-apa yang sudah diperbuatnya, karena mulut mereka dikunci. Kita lanjutkan lagi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat kebajikan, maka dia akan melihat apa kebajikan itu. Meskipun kebajikan itu sebesar zarrah. Zarrah itu arti asalnya anak semut. Anak semut, kebayang ya gitu kan. Kemudian anak semut itu baru lahir gitu kan. Kebayang kecilnya anak semut itu gitu. Kemudian ada juga yang mengartikan zarrah itu adalah benda-benda kecil, abu yang berterbangan pada yang kita lihat di kaca. Ketika matahari menyinari kaca, kemudian kita lihat ada yang berterbangan. Pada saat ditangkap susah banget gitu kan. Tetapi susah ditangkap tapi ada gitu. Sekecil apapun tetap ada. Ada juga yang mengartikan zarrah itu atom. Nah, ketika sekarang atom itu bisa dibagi lagi, ada yang lebih kecil dari atom. Intinya yang dimaksud dengan zarrah itu adalah makhluk yang kecil. Anak-anakku sekalian, oleh sebab itu meskipun itu adalah sesuatu yang kecil, kalau misalnya itu kebaikan, ketika kita melakukan kebaikan itu, maka nanti kita akan melihatnya. Atau ada juga yang mengartikan nanti kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang sangat kecil itu. Oleh sebab itu, Nabi pernah bersabda ketika ittaqun nara walau bisyikki tamratin.
Jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan satu siki. Ya, satu siki itu kan dalam bahasa Sunda itu kan biji gitu kan. Meskipun dengan satu biji kurma. Bukan bijinya maksudnya nih. Kurmanya aku makan, bijinya buat kamu. Bukan itu maksudnya satu butir gitu kan. Bisyiki tamrotin. Faman lam yajid fabi kalimatin tayyibatin. Maka barang siapa yang tidak mempunyai satu biji, satu butir kurma, maka dengan membaca kalimat thayyibah, itu adalah kebajikan gitu, yang bisa menjaga kita dari api neraka. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, sabda Nabi juga. Janganlah kau abaikan untuk berbuat sesuatu kebajikan. Walau antal ko akhoka biwajhi talqin. Maksudnya seperti itu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhoka biwajhi talqin. Janganlah kau abaikan sebuah kebajikan itu meskipun engkau menyambut kedatangan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tasbassumuka ila akhika sadaqah. Gitu kan. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Qaulun ma'rufun wa magfiratun khairum min sedekah. Dalam sebuah ayat dikatakan seperti itu. Janganlah kita abaikan gitu kan. Dengan kebaikan. Yaitu kebaikannya apa? Bersenyum, tersenyum. Atau aku gak punya uang Pak, kalau misalnya aku mensedekahkan pada saat ini aku tidak mempunyai uang sedikit pun, makanan pun aku tidak punya, ya udah bersedekahlah dengan senyuman. Seperti itu. Jadi apapun kebajikan, meskipun kebajikan itu sebesar zarrah, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang sangat kecil itu. Jangan sampai kita mengabaikan kebajikan-kebajikan kecil itu. Itkul adza minat thariq, ibadah kan gitu. Menyingkirkan duri, menyingkirkan batu misalnya dari jalanan yang dilalui banyak orang, itu pun termasuk ibadah. Kita lakukanlah gitu. Jangan sampai kita hanya mengidentikan kebaikan-kebaikan itu dengan sesuatu yang membutuhkan modal besar misalnya. Kalau sedekah itu dengan uang yang banyak, kalau infak itu dengan harta yang banyak. Ternyata senyummu ketika menyambut kedatangan saudaramu itu adalah kebajikan yang bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita. Kita lanjutkan lagi ayat yang terakhir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini yang bisa kita saksikan. Dan barang siapa yang membuat atau berbuat keburukan, meskipun itu sebesar zarrah, maka akan melihatnya. Sama halnya ketika tadi berbuat kebajikan, khairan yarah. Begitupun dengan syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat keburukan, meskipun keburukan itu sebesar zarrah, maka akan melihatnya. Jadi ya Aisyah, iyyaki muhakkiratil a'mal, kata Nabi kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, janganlah engkau abaikan kebaikan-kebaikan itu. Fa innalaha minallahi taliban. Karena yang kecil itu, yang sepele itu, nanti di mata Allah itu akan dituntut. Termasuk adalah sesuatu yang cuma kan dosanya kecil Pak. Kamu kenapa masih bilang ke orang tua nak? Kenapa kamu masih bicara kasar sama orang tua nak? Kenapa kamu masih membentak ibu nak? Itu kan dosa kecil Pak. Jangan abaikan meskipun itu dosa kecil. Mithqala dzarrah yarah.
sebesar zarah, sekecil darah pun, sekecil zarah pun, keburukan yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan balasan dari keburukan tersebut. Apalagi kalau misalnya kita dalam peribahasa itu, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Kalau misalnya kita terus menumpuk dosa-dosa yang kecil itu dan kita melakukannya setiap hari, maka lama-lama akan membukit, akan segede gunung dosa kecil yang kita lakukan terus-menerus itu. Begitupun dengan kebaikan yang sangat kecil yang kita lakukan terus-menerus, kebaikan tersebut nanti akan menumpuk sebesar gunung gitu, dan akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Dan dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan pun, kalau misalnya kita keseringan untuk melakukannya, maka nanti lama-lama akan menggunung dan akan memperberat timbangan amal keburukan. Nauzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, itulah penjelasan tentang surat Al-Zalzalah yang Bapak menginginkan. Dari penjelasan ini kita semakin meyakinkan kepada kita bahwa kiamat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, seperti yang sudah kita yakini dalam hati kita. Kemudian kita ucapkan bahwa kiamat itu ada dan pasti akan ada. Kemudian sekarang kita tinggal mengamalkannya dalam perbuatan kita. Dengan cara gimana? Kita senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan, meskipun kebaikan-kebaikan itu adalah sebesar zarah, sebesar zarrah, sangat kecil. Tetapi ayo, lakukanlah sesering mungkin kebaikan-kebaikan kecil itu. Kita yakin bahwa kebaikan-kebaikan yang kecil itu nanti akan memperberat timbangan pahala, timbangan amal kebajikan kita di akhirat. Dan mari kita pun menghentikan, mulai belajar untuk menghentikan mulai saat ini segala amalan-amalan buruk, meskipun amalan-amalan buruk itu sebesar zarrah, sebesar anak semut kecil, sebesar atom. Karena kita pasti akan mendapatkan balasan dari perbuatan buruk yang sudah kita lakukan. Kemudian yang harus kita lakukan juga, kita pada saat kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha teliti, kemudian kita pun meyakini bahwa bumi nanti akan menjadi saksi dari apa yang sudah kita lakukan di atasnya, maka berhati-hatilah pada saat kita akan melakukan perbuatan buruk. Nanti bumi akan mempersaksikan bahwa kita sudah melakukan perbuatan anu di hari anu, tempatnya di anu, perbuatannya berupa anu. Tetapi mari kita mulai membiasakan untuk melakukan perbuatan baik. Karena nanti pun bumi, meskipun tidak ada orang yang melihat perbuatan baik kita, Allah sebagai zat yang maha teliti tidak akan pernah melupakan atau tidak akan pernah mengabaikan perbuatan baik kita itu. Dan bumi pun nanti akan menjadi saksi perbuatan baik yang kita lakukan, meskipun tidak ada orang yang menyaksikan perbuatan baik kita. Terima kasih anak-anakku sekalian atas segala perhatian yang sudah Ananda berikan, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di video yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.